skill. Kerja sama Mama Pink kan susah nggak? Banyak nggak ketemunya, pada akhirnya aku pas hamil, ya aku mau nggak mau udah mau nyuruh dia untuk mengundurkan diri. Waktu itu dia nggak marah ya? Marah. Pink kan kapan main ke Sofina Talk? Saya tunggu. Bukan buat klarifikasi Pink, tenang aja buat ngobrol-ngobrol musik ya. Karena selama ini aku tuh sempet dapat kata-kata dari my ex itu bilang bahwa Ratu tidak akan besar kecuali tanpa mereka. Mereka tuh siapa? Penyanyi-penyanyi ini, ya intinya banyak penyanyi yang egonya tinggi lah gitu loh. Yang punya nama Ratu siapa sih? Berarti? Aku. Kalau secara hakinya sih gua. Secara hakinya lo? Secara hakinya Jadi gua. mau hari ini misalnya kamu Bisa. lagi mood nih, gue dapet penyanyi, gue bikin lagi Ratu. Gua nggak berani pakai nama Ratu, itu kan dia jelek masalah. Oh, balik ke hitungan. Iya gitu. Nah kalaupun pakai nama Ratu juga Ratunya pasti ada tambahan dikit lah. Entah itu 200, entah itu ratu, entah pokoknya jangan Ratu tok gitu. Jangan Ratu Randang juga ya pemain tenis. Oke, kenapa lu bisa berpikir ke sana? Apakah karena lu pernah lihat sebelumnya ada orang di usia produktif tidak bahagia menuju masa tua mereka? Ya waktu itu dalam gue nggak bahagia berjodoh? sih emang. Makanya gue tulis itu pin status semakin tua semakin bahagia. Itu kan jadi wish gue zaman mungkin 15 tahun lalu kali ya. Iya. Gitu. Iya. Dan sampai sekarang terus gue Kumandangkan. supaya orang juga yang membaca juga Ya. menyumpah dirinya gitu loh. Iya, iya, Gitu loh. iya. Ketika gue baca, gue juga Ikut reading mendoakan for dirinya myself. sendiri Iya, ya, iya, gitu. Iya, oh oke. Jadi artinya itu menjadi slogan hidupmu lah ya, Iya. gitu ya. Tapi apa sekarang udah bahagia? Atau Bahagia, alhamdulillah. bahagia? Bahagia. Konsep bahagia menurut lu tuh apa? Bahagia menurut gue tuh kalau kita Nggak direcokin suami. banget. Iya. Lu Jangan direcokin recok. nggak? Kagak, baik banget suami gue. Laki gue juga baik banget. Ini gitu. kalau nggak ada dia, nggak ada talk show ini. Gue Iya, gimana iya, ngerjainnya, iya, pusing. Jadi gue bahagia itu karena misalnya gini, apa ya, nggak tahu ya, kayak nggak masalah, alhamdulillah hampir nggak ada. Ya oke lah kalau masalah-masalah pekerjaan, ini kurang bayar pajak, oke lah itu biasa lah, itu bukan masalah, itu kan harus bisa diselesaikan. Tapi kalau masalah-masalah yang terakhir aku punya masalah besar tuh ketika di kecelakaannya Dul. Aduh. Itu iya. ujian besarku yang paling terakhir yang diuji lah di situ tuh. Iya. Itu kan sekitar 2013 tuh ya, jadi udah itu terakhir ujian. Ibaratnya Itu waktu itu belum sama Mas Irwan? belum, Masih single mom? masih single. Oke. Itu tuh ujian gue terakhir dalam kehidupan yang besar banget gitu. Waktu itu apa yang ada di pikiran lo? Lu sempat menaruh guilty feeling nggak? Ini jangan-jangan karena kita Enggak sih. berpisah, lalu anak-anak jadi Enggak. begini. Nggak tahu kenapa tahun 2012 tuh gue kan menemukan Tuhan lah. Menemukan Tuhan dalam arti aku tahu lah apa sih konsep Tuhan itu dan Iya. apa sih Tuhan itu dan Bukan karena Tuhan hilang ya, tapi lu akhirnya terbuka matanya iya, untuk pokoknya aku ini tuh menemukan Tuhan. lah. Mengalami Tuhan. Pencerahan lah gitu Iya, loh. iya. Tahun 2012. Nggak tahu kenapa tahun 2013 tuh kayak misalnya apa yang diajarkan ke gua semuanya itu apa yang diajarkan ke aku tuh kayak dites lagi sama Tuhan. Bener nih, kamu udah aku kasih ilmunya ya berarti gitu ya kan? Ya, lu udah percaya nih. Udah percaya sama gue ya gitu kata Allah gitu ya. Misalnya kata Tuhan bilang kamu bener nih kamu udah aku kasih toolsnya lah gitu. Aku tes ya gitu. Dites lah di tahun 2013 itu. Itu kayak tapi aku melewatinya dengan lulus alhamdulillah apa ya? Flying lancar. colors. Wah gila sih itu. Itu sih kayak tes ujian terakhir lah itu. Itu. Jadi waktu itu yang nelfon siapa ngasih tahu lo kalau Dul? Iya, yang nelfon aku waktu itu jam 2:30 pagi itu kakakku. Kakakku tuh tinggal di rumah, tapi kita sama-sama kamarnya jauh-jauhan. Gitu. Oh, Kayak di villa nih, kamar satu di situ, kamar satu lagi di situ. Jadi by phone dia ngasih tahu anak kamu kecelakaan. Wih, di situ tuh benar-benar yang kayak nggak bisa mikir. Kakekku ngambang kayak nggak napak tanah. Terus kayak pertanyaannya tuh pasti yang kayak udah nggak karu-karuan adalah misalnya ini siapa yang nabrak, siapa yang ditabrak, berapa jumlah korbannya ya kan. Yang salah siapa, udah gitu. Akhirnya pas itu langsung ke rumah sakit. Udah ngeliat tubuhnya anakku hancur tuh kan rasanya mau itu juga ya. Itu tuh ujian keikhlasan sih, itu gila sih itu. Pas dulu dipindah dari rumah sakit yang di Bogor di Cibubur, rumah sakit Pondok Indah itu dulu juga udah mau menuju sakratul maut lah. Di situ aku juga
cuman nyantai aja gitu, yang cuman ya Allah, kalau emang anak ini hendak kau ambil aja, ikhlas. Aku ikhlas. Ambil Kamu aja. sempat Ya. ngomong gitu? Ngomong. Jadi kayak yang ya Allah, kalau engkau hendak mengambil anak ini kan udah matanya udah kebalik-balik putih, tensinya udah tinggal kalau nggak salah 70/30, 60/20, 50/10, habis itu udah 0 kan. Napas yang di 50/10 itu aku cuma bilang ambil aja ya Allah, aku ikhlas. Jadi kalau ditampar-tamparin sama dokter tuh di dulu kan, itu langsung tensinya langsung naik. Jadi once aku ngomong anakku ambil aja karena itu milik engkau bukan milikku. Di detik aku ngomong kayak gitu, di detik itu juga dulu langsung kayak naik lagi intensi ininya. Jadi kayak apa ya, diuji gitu loh. Diuji apa sih? Keikhlasanku. Jadi ya benar-benar yang emang itu lagi dites drive lagi sih sama Tuhan ya kan. Ya. Wah, gila ya. Gitu. Gila loh itu. Itu ujian terakhir sih, tapi alhamdulillah lulus. Oke. Dari situ naik lagi vital signs-nya segala macem, keluarlah dia dari rumah sakit. Tentu ada pemulihan dong antara lo sama Dul. Iya. Ada omongan waktu itu. Banyak. Apa yang terjadi sih? Apa gitu segala macam ada. Banyak, kalau itu memang disitulah mulai juga bagus juga buat Dul, karena waktu itu sempat habis Dul sembuh kan, Dul minta pindah ke rumahku di Pejaten. Terus pas dia pindah, aku cuma bilang gini sama Dul, boleh kamu pindah ke rumahnya Bunda, tapi syaratnya cuma satu, lu sholat ya gitu loh. Oke. Terus dulu waktu itu kalau nggak salah Dul bilang, aku mau sholat gimana, aku nggak kenal Tuhanku, aku mau siapa yang aku sembah gitu kan, ngapain aku harus sholat kalau aku nggak kenal Tuhanku itu siapa. Itu pertanyaan bagus loh, karena banyak orang yang tidak kenal Tuhannya juga kan. Jadi ini anak umur 13 tahun udah bertanya tentang Tuhan tuh di masa-masa seperti itu. Waktu itu dia umur berapa ya kejadian itu? 13 tahun. 13 ya? 13 tahun. Astaga. Oke. Terus pas dia pindah ke rumah, aku cuma bilang, boleh kamu pindah ke rumah Bunda, tapi syaratnya satu, harus sholat. Terus dia jawab, aku kalau sholat aku nggak kenal Tuhanku, Tuhan mana yang pantas aku sembah. Aku nggak kenal bentuknya, aku nggak kenal dia tuh siapa gitu. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih buat anak-anak mencari Tuhan nih ya kan, yang tidak mengenal Tuhan lah gitu. Udah akhirnya waktu itu dulu suatu saat pas lagi ke masalah hukum. Yang dia harus disidang, diadili lah gitu loh. Tapi kan persidangan anak-anak di bawah umur kan beda ya, bukan kayak orang dewasa gitu. Dia bilang sama aku, Bunda doain dong supaya aku nggak masuk penjara. Terus aku bilang gini, kamu mau selamat nggak masuk penjara? Kamu minta langsung sama Tuhan, kamu sholat, kamu harus sujud, kamu minta langsung sama Tuhanmu. Di situ dia sholat tuh. Dan kemudian hasilnya alhamdulillah hukumnya adalah anak di bawah umur kan emang nggak masuk penjara. Dan kebetulan waktu itu dulu juga udah ganti rugi korbannya kan. Jadi pada akhirnya pas diputuskan bahwa dulu dipulangkan ya kan, itu dulu langsung sujud syukur ke Allah, dan baru di situ dia beriman sama Tuhan bahwa doanya itu terkabul, bahwa dia nggak sampai harus masuk penjara gitu. Iya, miracle kan, mujizat soalnya. Jadi itu ada hikmahnya lah, hikmah di balik sebuah peristiwa yang mungkin banyak buat sebagian orang nampaknya buruk, tapi buat sebagian orang lain Tuhan ada sudah punya rencana yang baik di balik, iya, yang kita lihatnya buruk. Kakak-kakaknya waktu itu gimana tuh reaksinya? Kan mereka juga pasti shock kan? Iya. Umurnya berapa waktu itu? Al berapa? 16, 17? Kalau berarti L 14,5, Al 16 ya. Nah, waktu itu si Al sama L nggak tinggal sama aku, yang tinggal sama aku kan Dul. Jadi aku tiap hari nganterin dia ke pengadilan, nganterin yang pokoknya ngurusin bagian hukum sampai Dul selesai. Itu aku dibantu dengan pengacaranya dulu Mbak Lydia ya kan. Jadi aku benar-benar ngurusin total secara hukumnya lah gitu. Itu gua banget tuh tiap hari pendampingannya dan ngurusin dari zero sampai selesai. Itu gue gitu. Ya, kakak-kakaknya nggak pernah nelfon, kamu nggak pernah komunikasi sama mereka gitu bahwa ya oke ini sekarang perjalanan. Gue lupa ya nelfon apa nggak. Nah saya sih nelfon, cuman gue lupa karena fokus gue adalah gimana caranya gue harus temenin anak ke pengadilan, gimana caranya supaya semuanya tuh beres gitu loh, dengan hasil yang baik gitu. Berapa lama tuh ya berarti? 6 bulan. 6 bulan. Gue ke pengadilan terus gitu kan. Sampai hari ini dulu masih tinggal sama kamu masih. Dia soalnya aku bilang jangan kemana-mana ya, soalnya Bunda kan nggak tiap hari di Pejaten, ya kan aku tiap hari 3 hari tuh aku di apartemen sama Mas Irwan kan, jadi 3 hari kan di rumahku tinggal, jadi dulu kamu di Pejaten aja lah gitu. Gitu. Oh kakak-kakaknya memang nggak tinggal sama Maya dari dulu.
Jadi 3 hari di apartemen, 3 hari di rumah pejaten bersama dengan Dul. Ini sejak perkawinan Nikah, dengan Mas iya. Irwan. Itu udah persetujuan berarti waktu awal nikah, kamu udah bilang bahwa sorry ini rumah pejaten nggak bisa gue give up. Gue sama anak gue tinggal di situ. Kita punya jatah 3 kali seminggu atau gimana? Itu berjalan gitu aja? Berjalan gitu aja sih. Nggak, maksudnya sebagai suami kan dia bisa aja sebenarnya, bukan melarang ya, tapi lebih enggak. Kalau gue Enggak, gua dia begini. Enggak, dia justru Mas Irwan tuh orang yang tidak pernah mengatur-atur. Ibaratnya tahu kok Maya tuh susah diatur kan. Jadi dia jadi dia tahu, dia nggak mau merintah gua gitu loh. Jadi dia orangnya dia tahu bagaimana cara handle seorang Maya Estianty adalah dengan tidak mengatur-atur gitu loh. Justru dengan tidak mengatur, Malah seorang nurut. seorang Maya Estianty malah kan Tunduk. manut, tunduk ya. Kalau makin kamu harus begini, siapa lo gitu kan. Lah, dulu ibaratnya diatur aja masih minta restu kan, mau Iya, minta restu gitu kok. loh. Iya, oke. Jadi memang apa ya dibilangnya, sistem rumah tangganya unik ya sekarang ya. 3 hari bersama suami, 3 hari you spend with your son Iya, gitu kan. Dan itu works out fine aja buat keluarga kalian karena Yep. toh Mas Irwan juga masih sibuk kayaknya ya. Oh, masih sibuk terbang banget. kemana-mana. Banget. Iya. Iya. Jadi nggak masalah itu. Nggak masalah gitu. Jadi ya kalau nggak semua orang cocok dengan ala rumah tangga kayak gua sama Mas Irwan ya, yang 3 hari ketemu 3 hari enggak. Tapi ada beberapa rumah tangga yang begitu juga cocok juga gitu loh. Ya itu dia maksudku, modul rumah tangga setiap orang tuh berbeda-beda guys. Makanya kita nggak bisa ngomongin, menghakimi dan apa ya, setiap musim rumah tangga juga kayaknya beda deh. Iya. Mungkin 10 tahun pertama cocok nih dengan sistem begini, 10 tahun kedua nggak bisa loh rumus yang sama diberlakukan dengan rumus yang sekarang ya kayak kita pindah ke Bali ini, kamu pahiman tuh loh Mas Age lihatnya. Kamera, nutupin Nutupin kamera. Ya gitu. Jadinya aku mikirnya apa ya, kita ini apalagi sesama perempuan ya. Nggak usah tega lah ngomongin sesamanya gitu ya. Kita nggak pernah tahu di dalam rumah tangga orang seperti apa, orang itu sedang fight atau sedang bertahan atau sedang apa ya, mencari cara untuk tetap floating gitu ya, tetap aman-aman aja untuk si suami, untuk si istri, untuk si anak-anak gitu ya. Iya. Bedanya Maya yang sekarang dengan rumah tangga yang baru ini dengan Maya yang waktu single mom, itu bedanya apa? Bedanya sekarang ada nafkahin lah. Oh, iya. Kalau dulu kan gak ada yang nafkahin ya, cari uang sendiri. Kalau sekarang kan paling nggak uang rumah tangga udah merem aja gitu ya. Udah nggak Udah ada budget. Ya beda budget dan udah nggak sengotot dulu lah. Kalau dulu kan harus ngotot tiap hari per bulan harus ada uang sekian gitu kan. Kalau sekarang kan paling nggak nafkahnya udah ada dan aku jadi ya kerja itu kerja happy aja gitu loh. Kerja buat happy. Kerja buat ya yang penting lu happy aja lah. Happy dalam arti kamu nggak perlu ngotot. Kamu kerja yang menurut hati kamu senang aja gitu loh. Berarti dulu waktu jadi single mom itu salah satu alasan kamu lepas musik, kalau aku boleh berkesimpulan, adalah karena musik kurang menghasilkan waktu itu untuk single mom. Waktu itu kan perpindahan dari digital dari analog ke digital, dari Analog ke digital ya. Gitulah. Jadi memang agak kaget dan waktu itu kan kita sistemnya juga belum jelas ya itu loh. Secara digitalnya seperti apa dan itu pasti ada penurunan royalti kan. Plus juga aku nggak terlalu semanggung-manggung zaman dulu ya kan, dan buat aku harus memikirkan bagaimana caranya dapat duit yang ATM itu ada tiap hari, bukan kalau nyanyi kan kadang-kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu berarti ATM-nya cuma seminggu 2 kali gitu kan. Gimana caranya cari ATM yang tiap hari itu ada gitu loh. Itu aja sih pemikirannya gitu. Tapi nggak perlu, bukan aku lagi yang mencari uang, tapi uangku mencari uang gitu loh. Menginvestasikan sesuatu sehingga aku pun bisa beranak uangnya. Jadi kadang-kadang kita sakit pun uang itu masih menghasilkan ATM-nya sehari-hari gitu loh. Tiap hari gitu. Jadi waktu itu pikiranmu adalah itu supaya bisa bertahan hidup gitu. Iya. Makanya bisnis dan segala macam. Iya, Termasuk si bisnis skincare itu kan. Iya, dulu. Itu masih ada nggak? Aku mau pindahin ke yang lokal. Jadi karena udah ada pengalaman yang kemarin import ya, Iya. kan udah tahu ingredients-nya apa segala macam. Jadi sekarang udah pengen yang pindahin ke lokal. Satu, ngurus BPOM tuh susah banget, ribet ya setengah mampus Dan gitu lama ya. katanya. Dan lama dan banyak aturan berganti-ganti. Jadi buat aku ya udahlah, mungkin emang sengaja dibuat untuk memudahkan yang lokal ini. Akhirnya aku ganti tahu ingredients-nya, walaupun ingredients-nya nggak sama yang luar negeri ya. Tapi paling nggak aku udah ada Bayangan. pengetahuan di skincare seperti apa gitu. Itu waktu itu partneran sama orang apa sendiri? Yang di Indonesia aku sendiri. Sendiri. Yang waktu itu yang luar negeri
partneran. partneran Oh, gitu. berarti udah cukup belajar ya. Yang sekarang Indonesia juga aku partneran sama dokter gitu. Dulu cukup belajar banget gitu. Kapan tuh mau rilis belum tahu? Insya Allah Agustus ini sih, Hah? Tahun ini berarti? tahun ini. Tapi ya Setelah- nggak banyak, paling cuman yang bikin pentolan-pentolan dulu lah yang Kayak apa misalnya? ya kayak misalnya night cream. Aku brightening dulu deh, brightening Oh, serum. brightening. Orang kan pengen putih ya orang Indonesia ya Oh, gitu. kenapa ya? Gitu karena di sini matahari terlalu banyak. Iya, iya, iya. Gitu sama acne serum lah gitu, sama yang moisturizer sehari-hari lah gitu. Oh, itu dulu. Itu dulu yang Dan penting. namanya? Kayaru. Namanya Kayaru? Iya. Apa tuh artinya? Pasti udah ada Nggak hitung-hitungannya. ada, udah dihitung tapi artinya nggak ada. Aku lebih mentingin hitungan daripada artis sekarang nama. Nah, tapi tiba-tiba bisa muncul, Kayaru itu dari mana? Hitung, ini jatuhnya bagus nggak gitu loh. gitu. Gue udah kapok pakai nama Ratu, asal-asalan. Wah, karena suka nama Ratu. Ratu meaningnya adalah I am the queen. Tiba jontor nih. Maya Estianti. Modern tiba Maya Estianti yang sekarang, oke ini berarti bedanya ini. Maya Estianti yang sekarang sudah tidak lagi tertarik pada shiny bright objects. Ya dong, yang meling-meling, oh saya sukanya itu gitu. Udah nggak gitu. Sekarang lebih diperhitungkan lah. hitung. Diperhitungkan. Oke, Kayaru. Kayaru. Bagus sih tapi namanya. Ya gitulah. Ada kaya-kayanya lagi. Iya gue. Amin. Itu aku agak lagi sombong ya saudara-saudara. Itu lagi mendoakan diri. Iya. Gue nebengnya. Iya. Kadang-kadang orang kalau ini sombong banget sih lo bilang kaya, padahal lagi menyumpah diri yang baik-baik gitu. Iya, kenapa sih emang daripada ngatain diri, aduh gue kok bego banget ngapain? Itu bego beneran kan? Ini kan ngomong, lu gue pinter banget ya. Kayak kemarin nih, gue sebelum syuting nih kemarin gue nggak yakin loh gue bisa datang karena kemarin tuh tiba-tiba GERD gue kambuh terus yang udah muntah lah apa. Terus Wongki nanya, bisa nggak? Bisa, bilang aja Mama ya, kita bisa syuting. Yakin kamu? Iya bisa, tenang aja, pasti bisa. Malamnya tuh gue udah gini, bisa, pasti bisa. Aku pasti akan sembuh malam ini pasti GERD-nya beres, Nyampe deh di sini. Iya. Walaupun aku tahu itu awalnya GERD karena gue ngeliat tape, nggak penting ya ini cerita mama, tape di kulkas gue, sayang tinggal dikit lagi Mai. Dan mama kan suka sayang makan aja, tapenya sebenarnya udah agak jelek gitu. Nah disitulah pinternya saya. Saking pinternya saya makan tuh tape yang udah kurang bagus terus gue jadi GERD. Gue nggak mau bilang gue bego ya. Nggak, mungkin kalau yang makan gua itu pasti nggak akan ada masalah karena gua nggak punya GERD. Oh gitu. Iya. Atau kita buktikan, datangkan tapenya. Coba. Boleh. Oke. Sekarang gue mau nanya, masa depan ini apa yang lo lihat? Maksudnya lo tuh punya cita-cita mau apa lagi? Bikin musik dong, Mai, kangen loh. Gue pasti pengen sih kadang-kadang, tapi gue Lu dikasih ilmu-ilmu gitu nggak sama Mas Irwan? Kan dia pebisnis terus kan. Mas Irwan tuh orangnya akan menjawab kalau ditanya. Gue sama dia kan ibaratnya kalau tiap hari ya kita ketawa-tawa aja ngebahas yang nggak penting-penting. Ada sisi romantis nggak? Apa hal yang paling sweet yang pernah lo lakukan untuk Mas Irwan sebagai istri romantis? Menye-menyenya. Jangan deh, gue yang kabur ntar takut gue. Enggak ya? Dia orangnya tipe yang nggak suka dicari. Gue tipenya nggak suka nyari orang. Jadi suatu saat pernah gue telepon dia kita video call. Gue telepon dia, terus dia bisa happy gitu yang dia berteriak di depan teman-temannya, "Weh, finally my wife telepon gue." Akhirnya gitu.